Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu terkait dengan menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan rata-rata. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, karena ini sebenarnya adalah melanjutkan dari materi yang menentukan perubahan entalpi jika diketahui entalpi pembentukan, yaitu di video saya sebelumnya. Nah, untuk yang video kali ini adalah bagaimana jika yang diketahui itu adalah energi ikatan rata-rata. Maka, apabila diketahui energi ikatan rata-ratanya, delta H reaksi dapat dihitung dengan menggunakan jumlah energi ikat pemutusan dikurangi dengan jumlah energi ikatan penggabungan. Atau bisa juga ditulis dengan jumlah energi ikat yang kiri dikurangi dengan jumlah energi ikat yang sebelah kanan. Ya, karena yang pemutusan itu terjadi di kiri atau reaktan, sementara yang penggabungan terjadi di kanan atau produk. Dan untuk mengingat-ingat antara entalpi pembentukan dan energi ikat, jangan lupa untuk selalu menggunakan yang kalimat ini, bentuk kaki, ikat rina. Artinya kalau diketahui entalpi pembentukan, maka menghitung delta H itu adalah kaki, yaitu kanan dikurangi kiri. Sementara kalau diketahui energi ikatnya, itu adalah rina, yaitu kiri dikurangi dengan kanan. Sehingga antara yang entalpi pembentukan dengan energi ikatan rata-rata nanti tidak akan terbalik. Oke, langsung saja saya masuk ke dalam contohnya. Contoh yang pertama di sini diketahui energi ikatan rata-rata dari C ikatan rangkap C ya adalah 839, kemudian C ikatan tunggal C 343 dan H dengan H 436 serta C dengan H adalah 410. Ya, dari data yang diketahui ini ditanyakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi dari propena ditambah dengan H2 menghasilkan propana. Ini adalah suatu reaksi adisi ya, adisi propena dengan H2. Baik, karena di soal yang ditanyakan adalah reaksinya itu sudah diketahui, dari reaksi yang sudah diketahui ini kita harus jabarkan dulu dalam bentuk ikatan-ikatan antar atomnya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah energi ikat di sini. Ya. Nah, karena ini reaksinya adalah propena ditambah dengan H2 menghasilkan propana, kalau kita jabarkan dalam bentuk ikatan antar atomnya, jadinya adalah seperti ini. CH3 itu artinya di sini C mengikat 3H, kemudian di tengah ada CH itu C mengikat 1H, yang di sini ada CH2 itu artinya C mengikat 2H, dan seterusnya. Nah, ini ikatan H tunggal. Yang kanan ini menjadi propana, yaitu CH3. Ini CH-nya mengikat 3H, yang tengah CH2. Yang paling kanan itu adalah CH3 lagi, yaitu adalah C mengikat 3H. Nah, kalau sudah dijabarkan bentuk ikatannya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu delta H sama dengan jumlah dari delta H kiri dikurangi dengan jumlah delta H yang sebelah kanan. Tetapi untuk kasus soal yang ini, karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada data ikatan yang sama, di sini kan ada CH juga, di kanan juga ada CH ya, maka ini bisa kita sederhanakan dulu dengan cara dicoret terlebih dahulu. Ya, ada berapa CH di kiri dan di kanan, maka bisa kita sederhanakan dulu dengan mencoret C dengan H-nya di sini. Coret, di sini juga dicoret. Ada lagi ya, ini ya. Ini juga dicoret lagi, yang atas masih ada, coret lagi, sampai nanti tidak ada yang bisa dicoret lagi. Nah, sampai di sini sudah tidak bisa dicoret lagi. Meskipun yang kanan masih punya 2C dengan H, tapi karena yang di kiri sudah habis, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Ada yang ikatan lain tidak di sini yang bisa dicoret. Kita lihat dulu. Nah, ini C dengan H ada ikatan CH tunggal. Di kanan ada CH tunggal, tapi di sini jumlahnya ada 2. Ya tidak masalah, tapi kita yang coret hanyalah satu saja di sini. Ya. Nah, sehingga di sini akan mempermudah perhitungan kita dalam menentukan perubahan entalpinya atau menyederhanakan perhitungan ya, istilahnya seperti itu. Nah, setelah kita coret, kita lihat di ruas kiri ini ada C ikatan rangkap 2C yang belum tercoret dan H dengan H. Maka ini dua ikatan ini yang di sebelah kiri ini kita masukkan ke persamaan dulu ya, C dengan C, H dengan H. Kemudian yang kanan yang belum tercoret itu ada C ikatan C tunggal dan CH. Ya, CH-nya ada 2 tetapi, ya ini ya, yang saya kotai warna kuning, agak kurang kelihatan kemungkinan ini. Nah, ini tinggal kita masukkan juga ke persamaan, yaitu C ikatan tunggal C dengan 2 kali C dengan H. Nah, sehingga dari sini kita masukkan data energi ikatan yang sudah diketahui di soal, ya. Sehingga nanti menghasilkan C dengan C itu di soal diketahui 839, H dengan H itu adalah 436. Dikurangi yang ruas kanan, C ikatan tunggal C-nya adalah 343 dan 2 kali C dengan H yaitu 2 kali 410, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1275 dikurangi 1163 atau hasilnya adalah
positif 112 kJ per mol. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa reaksi adisi dari propena dengan H2 menghasilkan propana, perubahan entalpi yang diperoleh adalah positif 112 kJ per mol. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua, tipe soal yang lain. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini sama. Yang diketahui adalah data energi ikatan rata-ratanya. Di sini yang diketahui O dengan H 464, H dengan H 436, dan O dengan O adalah 500. Tapi di sini yang ditanyakan adalah untuk menguraikan 36 gram air. Ya, jadi yang ditanyakan tentukan kalori yang diperlukan untuk menguraikan 36 gram air. Kita lihat dulu bagaimana reaksi penguraian air. Ya, air itu adalah H2O. H2O kalau terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2 di sini. Kita setarakan dulu, hidrogen di ruas kiri dengan kanan sudah sama, tapi oksigennya belum. Maka ini O2 biar sama dengan yang kiri, ini saya berikan koefisien setengah di sini. Setelah kita tulis persamaan reaksinya, baru kita tuliskan ikatan yang terjadi antar atomnya. Ini kalau H2O itu adalah HOH di sini, ya. O-nya mengikat 2H di sini. Kemudian kalau H2 itu ya H ikatan tunggal, O2 itu O ikatan rangkap O. Koefisiennya adalah setengah. Nah, selanjutnya kalau sudah kita peroleh persamaan dalam bentuk ikatan antar atom-atomnya, kita masukkan ke dalam persamaan delta H sama dengan jumlah dari energi ikat yang kiri dikurangi dengan jumlah dari energi ikat yang kanan. Yang kiri ini kan ada ikatan O dengan H, tapi ada dua ya. Ini O dengan H yang sebelah kiri dengan O dengan H yang sebelah kanan. Maka di situ harus kita tuliskan berarti ada 2 kali ikatan O dengan H di situ, ya. Yang ini adalah O dengan H, ini juga O dengan H, artinya ada 2 ikatan O dengan H. Nah, selanjutnya yang ruas kanan di situ ada H dengan H dan setengah O dengan O. Kita masukkan juga H dengan A dan setengah O dengan O. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang sudah ada. O dengan O di situ adalah 464, kemudian dikurangi yang ruas kanan, H dengan H itu adalah 436, dikurangi dengan setengah O dengan O, yaitu setengah kali 500. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 928 dikurangi dengan 686 atau setara dengan positif 242 kJ per mol. Nah, perhatikan di sini, 242 kJ per mol itu artinya per 1 mol H2O. Maka ini bisa kita tuliskan di dalam persamaan termokimianya nanti menjadi seperti ini. Yaitu untuk menguraikan 1 mol H2O, ya ini diperlukan kalor sebesar 242 kJ per mol. Tapi apakah yang ditanyakan yang 242 di sini? Kita lihat dulu soalnya. Nah, kalau kita lihat di soal itu yang diminta adalah untuk menguraikan 36 gram air. Nah, 36 gram air ini berapa mol? Kita harus rubah dulu. Kalau diketahui massa, maka untuk menghitung mol adalah gram per mr. Gramnya 36, mr-nya adalah 18, sehingga di sini diperoleh molnya itu setara dengan 2 mol. Nah, kalau sudah diperoleh molnya adalah 2 mol, ini tadi per 1 molnya adalah 242. Berarti kalau 2 mol bagaimana? Nah, untuk 2 mol, maka bisa kita tentukan perubahan entalpi pada penguraian 2 mol air berarti sama dengan 242 kJ per mol dikalikan dengan 2 mol. Ya, atau setara dengan 484 kJ. Nah, ini adalah untuk menguraikan 2 mol air ya, diperlukan kalor 484 kJ. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua, yaitu ketika delta H sudah diperoleh, tapi yang ditanyakan adalah untuk berapa mol nanti. Nah, ini harus kita tambahkan satu tahap perhitungan lagi, tidak seperti yang contoh satu tadi. Nah, kemudian selain model soal yang seperti ini, ada satu model lagi nanti yang ditanyakan adalah energi ikatnya. Sebagai contoh, misalkan ini saya berikan di contoh yang ketiga. Diketahui persamaan reaksi gas N2 dengan H2A. Ini reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nilai delta H-nya adalah negatif 97 kJ. Di sini diketahui energi ikatan H dengan H dan N dengan N berturut-turut adalah 436 dan 941 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah berapakah energi ikatan rata-rata N dengan H dalam NH3. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, tetapi di sini sudah diketahui nilai perubahan entalpi dari reaksinya. Kita tuliskan dulu. Yang diketahui kan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 itu delta-nya adalah negatif 97. Persamaan reaksi ini kalau kita uraikan dalam bentuk ikatan-ikatan antar atomnya, kita peroleh bentuknya adalah seperti ini.
yaitu N2 itu menjadi N ikatan rangkap 3N, H2 menghasilkan H dengan H, tapi ini koefisiennya 3. Kemudian NH3 itu artinya N mengikat 3H di sini. Tapi karena di sini koefisiennya 2, maka nanti akan mempengaruhi jumlah ikatan N dengan H. Kita masukkan ke dalam persamaan dulu biar lebih jelas. Nah, untuk persamaannya yaitu delta H sama dengan jumlah dari energi ikat yang kiri dikurangi dengan energi ikat yang kanan. Delta H-nya sudah ada yaitu negatif 97 di sini. Ya, atau kita tuliskan dulu. Ini yang di kiri itu ada N dengan N dan 3 kali H dengan H. Sementara yang ruas kanan ini ada N dengan H. Dalam satu molekul itu ikatan N dengan H-nya ada 3. Tapi karena koefisiennya 2 maka menjadi 6 kali N dengan H. Yaitu koefisiennya 2 dikalikan dengan 3 kali ikatan N dengan H. Maka totalnya adalah 6N dengan H. Kita masukkan datanya. Delta H reaksi sudah ada yaitu negatif 97. N dengan N dan H dengan H sudah ada di soal di sini. Yaitu N dengan N-nya adalah 941, H dengan H-nya adalah 436. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, seperti ini. Yang NH belum ada karena memang ini yang ditanyakan. Kemudian setelah kita hitung menghasilkan negatif 97 sama dengan 2249 dikurangi dengan 6NH. Negatif 6NH kita pindah ke ruas kiri, dia menjadi positif. Dan negatif 97 pindah ke ruas kanan, dia juga berubah menjadi positif. Sehingga hasilnya 6 kali NH ini nanti setara dengan 2346. Ya. Berarti untuk 1 NH bagaimana? Ya tinggal dibagi 6 aja. Ini 6-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, yaitu 2346 dibagi 6 atau ikatan N dengan H setara dengan 391 kJ. Atau tepatnya ini satuannya adalah kilojoule per mol. Baik. Ini tadi adalah tipe soal yang ketiga ketika ditanyakan adalah berapa besarnya energi ikatnya. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh tipe soal apabila diketahui energi ikatan rata-ratanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting juga, silahkan dukung channel Materi Teladan dengan klik tombol like dan subscribe channel Materi Teladan. Oke? Untuk pembahasan terkait dengan menentukan perubahan entalpi dengan energi ikatan rata-rata, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.